Halo Sobat Setia, selamat datang kembali di Bastian Studio. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan pastinya masih semangat untuk mengikuti drama kehidupan Trian dan Adila yang semakin hari semakin mengaduk-aduk emosi kita. Hari ini, Bastian Studio akan membawakan ulasan alur cerita terbaru yang penuh dengan kejutan. Mulai dari insiden chatting rahasia yang hampir terbongkar, aksi kejar-kejaran dengan pemburu berita, hingga munculnya benih-benih cinta lokasi dari orang yang tidak terduga. Dan yang paling bikin senam jantung, ada tamu tak diundang yang bakal bikin hidup Adila makin runyam. Mari kita langsung masuk ke pembahasan ceritanya. Adegan pembuka video hari ini langsung menyorot kecerobohan kecil yang bisa berakibat fatal. Di awal tayangan, kalian bisa melihat Adila yang sedang asik sendiri. Wajahnya berbinar, jari jemarinya lincah mengetik di layar ponsel. Rupanya, Adila lagi kepergok chattingan intens dengan seseorang bernama Faro. Nah, Sobat Bastian Studio, kita sebagai penonton setia pasti tahu dong, Faro itu cuma nama samaran. Itu adalah Trian, suaminya sendiri. Adila sengaja mengganti nama kontak Trian menjadi Faro di HP-nya demi keamanan. Tapi tentu saja orang lain tidak tahu rahasia ini. Momen Adila yang senyum-senyum sendiri ini tertangkap oleh radar kepo Muti dan Naura. Mereka berdua memperhatikan Adila dengan tatapan penuh tanda tanya. Dalam hati Muti dan Naura pasti penasaran setengah mati. Siapa sih Faro ini? Kok bisa bikin Adila yang lagi proses cerai malah berbunga-bunga? Situasi ini bahaya banget karena rasa penasaran teman-teman kantor bisa jadi pintu pembuka terbongkarnya sandiwara Adila. Di sisi lain, kita beralih sebentar ke suasana rumah sakit yang lebih serius. Kabar baiknya, Reno akhirnya sudah sadarkan diri. Setelah insiden penyerangan misterius itu, Reno membuka matanya. Namun bukannya lega, Reno malah diselimuti kebingungan. Dia bertanya-tanya, siapa yang udah menyerang gue ya? Ingatannya masih samar tentang pelaku penyerangan itu. Apakah ini musuh bisnis atau ada kaitannya dengan konflik keluarga Cahyadi? Misteri ini masih menjadi PR besar yang harus dipecahkan. Kembali ke kantor, kecurigaan terhadap Adila semakin menebal. Kali ini pemicunya adalah sebuah kotak bekal atau bento. Adila terlihat menerima kiriman bento spesial dan lagi-lagi dia senyum-senyum sendiri saat menerimanya. Saat ditanya, Adila cuma bilang, "Aku nggak tahu dari siapa," sambil tersipu malu. Padahal kita tahu itu bentuk perhatian Trian. Melihat tingkah laku Adila ini, Muti dan Bimo mulai saling pandang. Muncul gumaman, jangan-jangan? Dan begitulah, sekarang ini Muti dan Bimo sama-sama menaruh curiga besar pada Trian dan Adila. Mereka merasa ada koneksi tersembunyi. Nah, kira-kira apakah orang yang nantinya bakal jadi mata-mata di kantor itu adalah Bimo dan Muti? Atau mereka hanya sekedar teman yang terlalu peduli? Kita harus waspada nih, karena kadang orang terdekatlah yang paling cepat menyadari perubahan sikap kita. Ketegangan cerita kemudian memuncak saat kita masuk ke adegan pertemuan rahasia. Trian dan Adila kembali harus mencuri-curi waktu untuk bertemu. Di sebuah lokasi yang agak sepi, mereka mencoba melepas rindu. Adila, dengan naluri istri yang khawatir, mengingatkan Trian, "Mas, kamu tuh harusnya hati-hati tahu," ucap Adila dengan nada cemas. Dia takut sekali kalau pertemuan ini diketahui oleh Pak Cahyadi. Dan benar saja, kekhawatiran Adila terbukti. Tiba-tiba, ada pergerakan mencurigakan. Ada orang yang mengintai mereka. "Daripada foto kita kesebar, yuk kejar!" Trian langsung bereaksi cepat. Terlihat sekarang ini Trian dan Adila berlari, berusaha mengejar dua orang mata-mata yang baru saja memotret mereka. Aksi kejar-kejaran ini cukup menegangkan. Kita sempat dibuat penasaran, siapa sih mereka? Apakah orang suruhan musuh atau mata-mata Pak Cahyadi? Dan alhamdulillah Sobat Bastian Studio, misteri itu terpecahkan di episode hari ini juga. Ternyata, dua orang yang lari itu adalah wartawan. Ya, mereka adalah jurnalis yang sedang mencari berita besar, mengincar gosip panas tentang keretakan rumah tangga pengusaha sukses. Mereka ingin mendapatkan foto eksklusif pertemuan rahasia Trian dan Adila untuk dijadikan headline berita. Untungnya, Trian berhasil mengejar dan menangkap mereka.
Dengan tegas, Trian dan Adila meminta atau mungkin sedikit memaksa para wartawan itu untuk menghapus semua foto yang baru saja diambil. Syukurlah, bukti foto itu berhasil dihapus. Kalau sampai foto itu naik cetak atau viral di media sosial, wah, tamatlah riwayat sandiwara mereka di depan Pak Cahyadi. Benar-benar situasi yang nyaris saja menghancurkan segalanya. Setelah drama pengejaran wartawan itu selesai, barulah mereka bisa bernafas lega. Disinilah momen manis itu terjadi. Meskipun dunia seolah melarang mereka bersatu, chemistry mereka justru makin kuat. Adila kembali memberikan semangat kepada Trian yang akan menghadapi makan malam menegangkan dengan papanya. "Pokoknya kamu semangat makan sama papa kamu ya," ucap Adila sambil merapikan pakaian Trian. Terlihat jelas mereka berdua pun kembali mesra-mesraan, manja-manjaan. Trian seolah enggan melepaskan Adila. Namun waktu jualah yang memisahkan. "Mas, kita nggak bisa lama-lama ya," ucap Adila mengingatkan realita. Dan begitulah ironinya. Semakin dipisahkan, semakin banyak rintangan, mereka malahan semakin lengket seperti perangko. Rasa takut kehilangan membuat setiap detik pertemuan mereka jadi sangat berharga. Tapi tunggu dulu, ujian cinta Trian tidak berhenti di wartawan atau Pak Cahyadi. Ada ancaman baru yang datang dari sosok yang tidak terduga. Kemudian scene berpindah ketika Adila berpapasan dengan Aditya. Ada yang aneh dengan sikap Aditya. Biasanya profesional, tapi kali ini kok ngomongnya rada-rada ngelantur ya. Aditya terlihat gugup, salah tingkah dan bicaranya terbata-bata saat berhadapan dengan Adila. Adila pun heran dan bertanya polos, "Gimana maksudnya?" Aditya tampak panik, seolah takut perasaannya terbaca. "Oh enggak, sorry, saya salah, lupain aja," galaknya buru-buru. Terlihat ya, Aditya yang kelihatan gugup banget. Ketika tadi ngomongnya itu nggak karu-karuan, itu adalah tanda-tanda pria yang sedang jatuh hati atau minimal terpesona. Tatapan matanya ke Adila itu loh, beda banget. Dan hal ini tidak luput dari pengamatan Trian. Kenapa dia ngeliatin Adila kayak gitu? Batin Trian. Kemudian terlihat ekspresi Trian yang gak suka banget melihat Aditya. Insting lelakinya menyala. Trian merasa cara Aditya menatap Adila itu terlalu dalam, terlalu memuja. Kok kayak gitu natap istri orang? Di akhir trailer ini, kalian bisa melihat ya, benar-benar Trian keheranan sekaligus cemburu sama Aditya. Semakin hari, Aditya nampaknya semakin terpesona dengan kepolosan dan kecantikan Adila. Tentu saja ini mencurigakan ya, jangan-jangan Aditya mau PDKT nih, atau mau mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah isu perceraian Adila. Pokoknya, Trian harus waspada tingkat tinggi sama Aditya. Saingan nambah satu lagi nih. Dan sampailah kita pada penutup video tayangan hari ini yang merupakan bad news atau kabar buruk buat kenyamanan Adila. Sebelum bersambung, ada kejutan yang bikin kepala pening. Si Lucy, ya Lucy yang itu, tiba-tiba memutuskan mau menginap di rumah Adila. Dan dia tidak sendirian, dia membawa serta ayah dan ibunya untuk menginap di sana. Ini adalah bencana. Kenapa? Karena tentunya dengan kondisi rumah yang ada dan demi menjaga kesopanan tamu, Adila akan terpaksa tidur bareng Lucy dalam satu kamar. Bayangkan Sobat Bastian Studio, Adila harus berbagi kamar dengan Lucy. Ini artinya ruang gerak Adila jadi sangat terbatas. Bagaimana dia bisa chatting dengan Faro kalau Lucy ada di sebelahnya? Bagaimana kalau Trian menelpon malam-malam? Dan yang paling parah, Adila harus bersandiwara 24 jam non-stop di dalam kamar tidurnya sendiri. Kehadiran Lucy benar-benar menjadi tembok penghalang baru bagi komunikasi Trian dan Adila. Bagaimanakah Adila akan melewati malam yang menyiksa bersama Lucy? Dan apakah Aditya akan semakin berani mendekati Adila? Saksikan terus kelanjutan kisahnya yang makin seru. Jangan lupa untuk terus pantau ulasan tajam dan terupdate hanya di channel kita, Bastian Studio. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di